Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Abu Iqbal dari Ecerdas. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tutorial kita tentang MySQL. Kita akan mencoba membuat beberapa query. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengenal ERD. Apa itu ERD sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat query untuk menseleksi, untuk menampilkan data dari beberapa tabel dari query-query kita. Baik. Dan nanti kita akan mencoba left join, right join, dan inner join. Apa bedanya? Ya. Sebelum ke sana kita sedikit membahas kembali ERD kita kemarin. Kita ada tabel jual, ada tabel pelanggan, tabel jual detail, ada tabel barang, ada tabel cut barang. Ini saya singkat di tabel cut barang menjadi cut saja ya. Ya, jadi nanti dari tabel ini sudah ketahuan relasinya antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kita lihat di tabel barang, dia terrelasi ke dalam tabel cut dengan foreign key di tabel barang ke primary key di tabel cut ID. Tabel cut dengan field cut ID. Nah, berikutnya juga di dalam penjualan kita ada dua, ada jual ini untuk yang masternya dan ini untuk detailnya. Ada dibuat master detail. Ya, ini yang sebagai headernya dan ini sebagai detail dari item-item barangnya. Pelanggan sebagai tabel referensi dihubungkan dengan primary key pelanggan ID dihubungkan dengan pelanggan ID sebagai foreign key di tabel jual. Baik, kita mencoba membuat query-nya. Yang pertama kita akan mencoba dari tabel barang dulu. Kita akan mengquery menghubungkan antara tabel barang dengan tabel cut di sini. Tabel kategori. Saya singkat tabel kategori menjadi cut. Ya. Dalam latihan kita akan membuat dengan menggunakan Navigate biar lebih mudah nanti, biar tidak ribet. Tapi teman-teman bagi yang tidak memiliki Navigate bisa juga dengan menggunakan PHP MyAdmin, dipersilahkan. Nah, di sini kita akan membuka tabel barangnya. Ini ada tabel barang, ada 7 data di sini, ya. Dan ada tabel cut di sini. Cuma ada 2 datanya, makanan dan minuman. Ya, ini ada primary key-nya di sini dan ini salah satu field-nya, field nama di sini. Ya, kita akan coba menampilkan barang dulu, semua barang dulu. Agak mengulang sedikit dari pelajaran yang sebelumnya, yaitu select bintang from barang. Coba kita eksekusi, ya akan muncul seluruh nama barang. Seluruh kolom, seluruh field di tabel barang muncul seluruhnya. Baik. Kemudian untuk mempermudah, teman-teman harus di rename dulu atau dipakaikan alias, ataupun tidak masalah juga. Tapi saya coba pakai alias ya. Untuk alias bisa apa saja kecuali komen yang dipakai oleh MySQL. Pada kesempatan ini nih, barang saya aliaskan dengan A. Ya, untuk memperjelas lagi, bintangnya saya tambahkan A titik. Ya, ini menghasilkan sama yang seperti tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat join ke dalam tabel cut. Oke. Tinggal kita tambahkan, kita coba left join dulu. Left join cut, nama tabelnya. Kita aliaskan menjadi B, kemudian on B titik cut ID, primary key di cut, tabel cut sama dengan A sebagai foreign key di tabel barang cut ID.
salah tulis, bukan car tapi cup. Oke, ya. Muncul seperti biasa, seperti sebelumnya, karena di dalam seleksinya kita masih A titik bintang. Kalau kita menambahkan untuk menampilkan B atau tabel cut, kita tambahkan B titik bintang. Oke, kita running. Oke. Ya, di sini ada nama yang sama antara nama di sini, nama barang dan nama cut. Tidak ada masalah. Bisa nanti kita rename satu-satu, misalnya B dot nama S nama cut. Ya, ini untuk mempermudah. Oke. Jadi nama cut sudah berisi. Nah, ini teman-teman sudah bisa menjalankan sebuah perintah left join ya. Apa itu left join? Tadi di depan sudah kita sebut ada 3 bentuk. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma yang kita pelajari ini dulu: left join, right join, dan inner join. Kita baru membahas yang left join ya. Left join artinya kita perhatikan di sini di dalam tabel barang antara foreign key cut ID di sini dihubungkan dengan primary key di cut ID, cut di tabel cut di field cut ID ya. Ini ada 1, ada 2. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini. Di dalam cut ID, di dalam foreign key di sini ada 1, 2 dan datanya ada yang 0 ya. Ini apa maksudnya? Ya, kita lihat di hasil query kita, coba. Di hasil query kita menghasilkan barang ID, nama dan seterusnya. Ini ada 7 data. Ya, ada 7 data. Di sini juga ada 7 data. Ya, tidak ada masalah, benar ya. Nah, cuma di dalam query kita, di dalam nama kategori ada yang kosong 2. Nah, ini. Ada yang 0, 0, 2 di dalam nama kategori. Ya, ini meskipun kita munculkan cut ID-nya pun juga kosong. Oke, kita buat cut ID, misalnya B dot cut ID X sebagai ID 2 kita sebutnya. Ya, di sini juga kosong. Ini kenapa? Karena antara foreign key ya. Karena kita menggabungkannya adalah B titik cut ID sama dengan A cut ID ya. Dan ini left join. Karena tidak ditemukan cut ID di dalam B yang sama dengan cut yang dimiliki oleh si A, karena A memilikinya 0 dan si B tidak memiliki 0, maka data yang dimunculkan tidak ada, kosong. Ya. Nah, ini artinya kalau kita menggunakan left join untuk menentukan tingkat validasi dari yang dikaitkan dengan kategori, nanti tidak valid karena data tidak sama, tidak sinkron. Ya, kita coba dengan tes berikutnya dengan inner join. Ya. Jadi kalau left join, dia akan memaksakan data yang sebelah kiri akan ditampilkan seluruhnya. Ya, antara dari sini sampai di stop, ini kan data sebelah kiri, milik dari tabel barang. Ya, ini ditampilkan seluruhnya. Ini maksudnya left join. Nah, data yang sebelah kanan kalau tidak ada dibuat 0. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba dengan inner join. Apa bedanya? Ya, di dalam inner join, yang sebelumnya dari left join ada 7 data, sebagaimana di dalam barang, seperti ini. Ada 7 data, tetapi setelah kita menggunakan inner join menjadi 5. Kenapa 5? Karena data yang ada kategorinya, ketemu dengan kategorinya adalah di data nomor 1 ini 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini dengan menggunakan inner join. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita coba misalnya yang nomor 6, nama produknya kita cut ID-nya kita rubah menjadi 2.
kemudian kita refresh query kita jalankan kembali, dia ikut 6. Kenapa jadi 6? Karena sudah ketemu antara card ID yang dimiliki oleh barang dan card ID yang dimiliki oleh tabel kategori. Ya, itu salah satu perbedaan antara left join dan inner join. Bagaimana kalau kita buat right join? Ya, seperti ini. Data hampir sama, karena right join di sini data yang terkunci antara 1 dan 2 dimiliki oleh di sini seluruhnya. Ya, jadi data yang keluar muncul 6 data dan seluruh tabelnya terisi antara tabel sebelah kiri dan tabel kanan. Tabel dari barang dan stok dan nama kategori dan kategori ID. Seluruh datanya terisi. Kemudian bagaimana kalau itu right join? Ya, kita coba right join. Right join misalnya kita buat tambahkan lagi kategori kita dari makanan, minuman, kemudian kita tambahkan snack. Ya, card ID-nya 3. Apa yang terjadi kalau kita refresh, kita jalankan? Ya, akan ada data yang aneh, yaitu muncul snack yang mana di dalam barang tidak ada datanya. Nah, ini maksud atau contoh dari contoh kasus yang kita buat tadi adalah left join, inner join, dan right join. Baik, saya kira bisa dipahami tutorial kita kali ini membahas tentang left join, right join, dan inner join. Ya, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.